Shalom anak-anak, baiklah silakan menyimak soal serupa dengan kisi-kisi US soal nomor 16 sampai 18. Sekarang Ibu akan membacakan dulu soalnya. Hasil pengerjaan dari 2 abad ditambah 10 windu dikurang 24 titik-titik tahun. Jadi kita akan mengubahnya ke tahun. Namun sebelum kita ubah ke tahun, anak-anak harus ingat terlebih dahulu. 1 abad berapa tahun? 1 windu berapa tahun? 12 bulan berapa tahun? Jadi kalau 1 abad itu 100 tahun, 1 windu 8 tahun, 12 bulan itu adalah 1 tahun. Maka di sini 2 abad sama dengan 2, karena 1 abad 100 tahun berarti karena 2 abad 2 dikali 100. Hasilnya adalah 200 tahun. Lalu 10 windu, 1 windu 8 tahun. Berarti kalau 10 windu sama dengan 10 dikali 8. Hasilnya adalah 80 tahun. Lalu sekarang 24 bulan. 24 bulan. Sama dengan, karena 12 bulan itu 1 tahun, berarti 24 bulan berapa tahun? Kita bagi 24 dibagi 12, maka hasilnya adalah 2 tahun. Lalu setelah dapat ini semua, kita lihat sini operasinya. Berarti 200 dikurang berapa anak-anak ini? Oh, ini ditambah ya, karena di sini ditambah 10 windu tadi adalah 80 tahun. Lalu dikurang 24 bulan. 24 bulan setelah diubah ke tahun adalah 2 tahun. Maka dikurang 2 tahun. Maka hasilnya adalah 278 tahun. Jadi kalau untuk soal seperti ini anak-anak harus ingat 1 abad itu berapa tahun, 1 windu berapa tahun, 12 bulan berapa tahun. Terus yang sering muncul juga misalnya tentang kodi, tentang ton, kuintal. Nah, itu anak-anak harus hafalkan ya, supaya nanti bisa menjawab soal. Sebelum kita masuk ke soal, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu atau mengulang kembali tentang koordinat kartesius. Jadi ini yang disebut koordinat kartesius, yang dimana sumbu tegak atau sumbu Y. Jadi sumbu tegak itu disebut sumbu Y, atau bisa juga disebut dengan ordinat. Lalu ini disebut sumbu X. Sumbu X atau sumbu mendatar atau absis. Ya, ini letak titik pada koordinat kartesius dapat dituliskan dalam bentuk X, Y, di mana X koordinat pada sumbu X atau absis, Y koordinat pada sumbu Y atau ordinat. Sekarang anak-anak perhatikan soal yang ada di papan tulis. Jadi, jikalau Ibu bertanya koordinat min 2, min 2 ditunjukkan oleh titik K, L, M, atau N. Coba Ibu ulang soalnya ya. Koordinat min 2, 2, min 2, min 2 ditunjukkan oleh titik K, L, M, atau N. K ya. Jadi di sini kita tulis sumbu X-nya min 2, sumbu Y-nya min 2. Lalu kita perhatikan yang ini. Ini X-nya berapa? Sumbu X-nya 7 ya. Berarti 7, sumbu Y-nya berada di bawah, berarti dia min 6. Lalu kita perhatikan yang ini dulu. Ini sumbu X-nya 3, ya, ini sumbu X3, sumbu Y-nya 1.
Jadi di sini 3,1. Lalu yang terakhir yang L. Nah, ini L ini sumbu X-nya adalah min 1, sumbu Y-nya adalah 2. Berarti di sini min 1,2. Sekarang anak-anak perhatikan pengertian luas permukaan tabung. Jadi di sini bangun tabung dibatasi oleh satu selimut berbentuk persegi panjang dan dua sisi berbentuk lingkaran dalam kurung alas dan tutup yang sama luasnya. Cara menentukan luas permukaan tabung adalah sebagai berikut. Ini gambarnya. Di sini tabung, lalu ketika kita buka, di sini satu selimut berbentuk persegi panjang, lalu dua sisi ini berbentuk lingkaran. Nah, luas permukaan tabung itu 2 pi R pangkat 2 ditambah 2 pi RT sama dengan 2 pi R dikali R tambah T. Nah, sekarang kita coba untuk mengerjakan soal. Sekarang kita perhatikan soal pada gambar berikut ini. Di sini ditanya luas permukaan tabung. Kita perhatikan gambarnya. Di sini mempunyai keterangan 10 cm. 10 cm itu merupakan diameter dari tabung, sedangkan jari-jarinya berarti 5 cm. Lalu tingginya 25 cm. Lalu yang ditanya adalah luas permukaan tabung, sedangkan rumus dari luas permukaan tabung itu 2 pi R dalam kurung R tambah T. Maka kita langsung kerjakan. Kita tulis 2 dikali jari-jarinya tadi 5 ya, karena jari-jarinya 5 kan tidak bisa dibagi 7, maka kita gunakan 3,14 dikali 5. Kenapa 5, Bu? Karena di sini merupakan diameter tabung. Sedangkan kita ingin mencari jari-jari, berarti 10 dibagi 2, yaitu 5. Lalu kita tulis di sini 5 ditambah tingginya berapa? 25 cm ya. Nah, sekarang kita tulis dulu 2 dikali 3,14 dikali 5 dikali 5 tambah 25. Hasilnya adalah 30. Maka luas permukaan tabung adalah 942 cm pangkat 2. Jadi untuk soal seperti ini anak-anak harus hafal rumus luas permukaan tabung, luas permukaan kubus, balok, ya, supaya bisa mengerjakan soal-soal ujian sekolah. Jadi kalau untuk luas permukaan tabung, Ibu ingatkan lagi, rumusnya adalah 2 pi R dikali R ditambah T. Nah, setelah itu anak-anak perhatikan jari-jarinya. Sering jangan sampai terkecoh kalau ini itu merupakan diameter. Sedangkan diminta jari-jari, berarti 10 dibagi 2, yaitu 5. Nah, setelah itu dimasukkan ke dalam rumus, maka didapat hasilnya 942 cm pangkat 2. Sekian penjelasan dari Ibu. Silakan anak-anak pelajari lagi. Shalom.